Di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Pancasakti dengan nomor induk mahasiswa 18821500076. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dasar pendidikan yang diampu oleh Bapak Dahlan Hasyim, MPD. Pada hari ini saya akan membahas tentang fungsi dan faedah pendidikan bagi manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hal yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang itu lebih mengetahui tentang apa yang benar dan tidak benar. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada tingkat seluler, perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel yang baru membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Artinya perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama yaitu aliran nativisme atau pembawaan. Aliran ini merupakan faktor perkembangan dari sisi pembawaan seseorang. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi tertentu yang sudah terbentuk dan sukar diubah. Yang kedua adalah aliran empiris atau lingkungan. Perkembangan manusia juga bisa dipengaruhi dari lingkungannya. Lingkungan ini ada dua bagian, yaitu biotik dan abiotik. Abiotik adalah lingkungan tak hidup, seperti air, batu, hujan, tanah, dan musim. Sedangkan biotik adalah lingkungan hidup, seperti manusia, hewan, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor diri sendiri. 3. Faktor diri ini dapat dilihat dari emosi, motivasi, sikap, dan sebagainya dari seseorang. Selanjutnya adalah pengertian manusia. Menurut bahasa, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta atau mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal, budi, atau makhluk yang berakal, mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama menurut Socrates, manusia adalah makhluk hidup yang memiliki dua kaki dan tidak berbulu dan memiliki kuku datar berukuran lebar. Menurut R.D. Sentanu, manusia adalah makhluk sebaik-baiknya yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dapat dikatakan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Yang ketiga, menurut Agung P.P., manusia dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya, hubungan manusia dengan pendidikan. Pendidikan dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimanapun manusia berada, pasti akan membutuhkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan tersebut maupun manusia yang dididik. Pada masa permulaan pendidikan, yang dilakukan adalah belajar, membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi, sesuai dengan tuntutan hidup manusia, maka tugas tersebut semakin bertambah dan semakin meluas. Fungsi pendidikan bagi manusia. Yang pertama, untuk memberantas kebodohan. Dengan pendidikan, otomatis masalah kebodohan yang ada di Indonesia khususnya akan terpecahkan. Yang kedua, menghilangkan kesalahpengertian. Banyak orang yang tak berpendidikan sering berbicara tanpa berpikir lagi, sebab akibat dari pembicaraannya. Turut andil dalam memberikan corak dan arah kepada kehidupan pada masyarakat mendatang. Pendidikan juga mampu memberikan corak dan arah kehidupan mendatang dengan mempelajari perubahan zaman dengan teknologinya.
Kemudian adalah sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Kemudian, alat pembudayaan. Maksudnya adalah dengan pendidikan, budaya-budaya yang mulai punah akan dikembangkan lagi karena pendidikan dengan cara belajar seni. Yang kemudian, menyiapkan generasi yang cendekia. Ketika generasi bangsa ini cendekia atau pintar, maka mereka akan membawa harum nama bangsa dan negara ini. Dengan perkembangan iptek sekarang, utamanya dalam bidang transportasi, telekomunikasi, informatika, genetika, biologi molekul, serta bioteknologi, sangat mengesankan bahwa jika ada beberapa olimpiade dari hal-hal tersebut, salah satu perwakilan Indonesia mampu mendapatkan medali. Hal inilah yang disebut dengan cendekia. Oke, kesimpulannya adalah pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Manusia adalah makhluk yang memiliki 2 kaki, tidak berbulu, dan memiliki kuku datar berukuran lebar, serta makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, yang tersusun dari kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan ruang lingkungannya. Dimanapun manusia berada, pasti akan membutuhkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan tersebut maupun manusia yang dididik. Adapun fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia adalah yang pertama untuk memberantas kebodohan, yang kedua menghilangkan kesalahpengertian, yang ketiga turut andil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan pada masyarakat yang akan datang, yang keempat sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan, yang kelima alat pembudayaan, yang keenam menyiapkan generasi yang cendekia. Saya pikir hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi dan faedah pendidikan bagi manusia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa follow saya di Instagram dengan username @ranni__Octavia 172. Terima kasih.